Pemirsa, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 adalah sebuah cerita tentang tahan banting atau mungkin bisa dikatakan tahan nafas. Di tengah perang tarif antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga kondisi geopolitik yang membara, PDB kita sempat tercekik di bawah level psikologis 5% pada awal tahun, tapi jangan terkecoh oleh angka 4,87% di kuartal 1. Karena yang terjadi berikutnya adalah sebuah anomali resiliensi. Kita akan bedah bersama bagaimana Indonesia berhasil menampar balik prediksi pesimis lembaga internasional dan tetap berdiri tegak di atas level 5% di saat dunia sedang terbakar. Dalam rekap ekonomi Indonesia 2025, kita lihat ke slide yang pertama. Pemirsa, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 adalah drama resiliensi yang berhasil menampik prediksi buruk dunia, sempat tercekik di angka 4,87% pada kuartal pertama akibat tekanan geopolitik dan juga kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Indonesia justru membalikan keadaan dengan lompat tajam ke level 5,12% di kuartal kedua, di mana ini adalah bukti bahwa otot ekonomi domestik kita jauh lebih tangguh dari ekspektasi pasar yang sempat memproyeksikan pertumbuhan hanya di kisaran 4,7 hingga 4,9%. Dan lompatan signifikan ini terjadi meskipun sentimen pasar sempat memburuk pada paruh pertama tahun, terutama pada saat lembaga internasional mengkhawatirkan gangguan pada rantai perdagangan global. Pencapaian ini menunjukkan bahwa ekonomi nasional masih ditopang secara kokoh oleh konsumsi rumah tangga serta aktivitas investasi yang relatif tinggi di tengah moderasi ekspor dan juga ketidakpastian global. Ketahanan ini turut diperkuat oleh bauran kebijakan fiskal dan juga moneter yang disiplin dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Pada akhirnya momentum pertumbuhan di atas level psikologis 5% inilah yang merupakan pernyataan tegas bahwa Indonesia berhasil keluar dari zona bahaya meskipun sempat mengalami kontraksi secara kuartalan sebesar minus 0,98% pada awal tahun. Pemulihan yang terjaga hingga kuartal ketiga di level 5,04% membuktikan keberlanjutan pertumbuhan kita. Indonesia tidak hanya sekedar bertahan tapi juga sedang mendefinisikan ulang arti resiliensi di tengah dinamika perang tarif dunia. Kita lihat selanjutnya secara kuartalan. Tadi kan kita sudah lihat secara year on year. Jika kita bedah lebih dalam secara kuartalan atau quarter to quarter, kita akan melihat dinamika yang sangat ekstrim pada kuartal pertama, di mana PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 0,98% di sini. Dan memang secara historis memang pola musiman akibat menurunnya daya beli atau belanja masyarakat pasca akhir tahun. Namun kali ini terasa lebih menyakitkan pemirsa karena ditimpa oleh sentimen global yang negatif. Namun masuk ke kuartal kedua terjadi loncatan ekspansi yang luar biasa sebesar 4,04% secara quarter to quarter, di mana loncatan ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari peningkatan mobilitas masyarakat dan juga penguatan investasi setelah melewati periode tekanan di awal tahun. Peningkatan ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran pasar yang sempat memburuk pada paruh pertama tahun 2025. Stabilitas pemulihan ini kemudian berlanjut pada kuartal atau kuarter ketiga, third quarter, dengan pertumbuhan 1,43% secara kuartalan. Dan memang kalau kita lihat di sini datanya, meskipun lajunya memang terlihat mulai melandai begitu dibandingkan dengan kuartal kedua di level 4,04%, namun ini menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi kita sudah berada pada level yang lebih terjaga. Kita mulai memasuki tren pertumbuhan yang stabil walaupun tidak sekuat periode sebelumnya. Yang menarik pemirsa untuk dicermati adalah bagaimana Indonesia mengelola risiko di tengah pengumuman tarif Amerika pada April lalu saat negara-negara tetangga mulai bergoyang atau mulai krisis begitu ekonomi, kita justru menunjukkan kecepatan atau percepatan aktivitas investasi dan penguatan konsumsi. Ini adalah indikator bahwa kepercayaan pelaku usaha domestik masih sangat tinggi terhadap prospek ekonomi nasional atau makroekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, dinamika kuartalan ini menggambarkan kemampuan adaptasi yang cepat dari para pelaku ekonomi kita. Dari kontraksi di awal tahun hingga ekspansi solid di pertengahan tahun, Indonesia berhasil untuk menjaga ritme pertumbuhan agar tidak terperosok lebih dalam. Stabilitas ini menjadi modal yang penting untuk menutup tahun 2025 dengan catatan yang positif. Sekarang mari kita lihat lebih detail siapa yang menjadi penopang utama di balik angka-angka ini. Di mana di balik angka-angka ini dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga lah yang tetap menjadi jangkar atau anchor paling krusial dengan kontribusi sebesar 53% terhadap PDB, di mana sepanjang kuartal ketiga atau 3 kuartal, konsumsi rumah tangga tumbuh stabil di dekat 5%, yaitu di level 4,95%.
di kuartal 1, kemudian diikuti oleh 4,97% di kuartal kedua, kemudian 4,89% di kuartal ketiga. Meskipun ada sedikit penurunan ke level 4,89% di kuartal ketiga, angka ini tetap berada pada level yang relatif tinggi ya pemirsa. Namun perhatian pengeluaran konsumsi pemerintah di mana sektor ini sebenarnya sempat terkontraksi hingga minus 1,37%. Ini menarik untuk kita cermati dari data ini di awal tahun, di mana sebelumnya akhirnya melonjak tajam dan tumbuh ke level 5,49% di kuartal ketiga. Ini menunjukkan sebenarnya pemerintah mulai tancap gas ya untuk belanja untuk menopang ekonomi makro sendiri. Kemudian yang menarik untuk dicermati juga, kejutan sebenarnya datang dari PMTB atau investasi yang setelah hanya tumbuh 2,12% di kuartal pertama, kemudian investasi melonjak hingga ke 6,99% di kuartal kedua, meski memoderasi ke level 5,04% selanjutnya di kuartal ketiga. Namun kinerja PMTB sendiri tetap menjadi motor cadangan yang sangat kuat bagi PDB kita secara keseluruhan. Sisi eksternal juga memberikan warna, ekspor barang dan jasa kita tumbuh 10,95% pada kuartal kedua, dan juga tetap kuat di level 9,91% pada kuartal ketiga, dan peningkatan ekspor ini menjadi penyeimbang yang efektif pada saat impor mulai melandai tajam dari 11,48% menjadi hanya 1,18% di kuartal ketiga. Nah, kombinasi antara konsumsi rumah tangga yang stabil dan ekspansi investasi serta ekspor adalah triple threat yang akhirnya menyelamatkan kita. Kita melihat bagaimana struktur pengeluaran ini saling mengisi saat belanja pemerintah melemah. Di awal tahun konsumsi rumah tangga lah dan ekspor lah yang tetap bertahan untuk menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, jadi saling mengisi pemirsa. Kita lihat selanjutnya dari lapangan usaha. Dari sisi lapangan usaha, kita melihat dinamika yang sangat menarik antar sektor. Industri pengolahan sebagai penopang utama tetap stabil, tumbuh di atas 5% sepanjang tahun. Namun memang lihatlah sektor pertambangan dan juga penggalian, di mana sektor ini berada di zona negatif dengan kontraksi terdalam minus 2,2% di kuartal ketiga. Ini adalah red flag bagi hilirisasi kita, salah satu program yang didorong oleh pemerintah. Sebaliknya sektor jasa lainnya dan juga jasa pendidikan justru menjadi bintang, di mana jasa pendidikan melonjak tajam tumbuh 10,55% pada kuartal ketiga. Begitu juga dengan sektor informasi dan komunikasi yang terus meroket hingga mendekati level 10%, mencerminkan ekonomi digital kita yang nggak ada matinya. Nah, sektor transportasi dan pergudangan ini juga menunjukkan performa yang solid di atas 8% sepanjang tahun meskipun sedikit turun dari kuartal pertama. Pertumbuhannya tetap berada di level tinggi, menunjukkan mobilitas logistik dan manusia masih sangat dinamis. Sektor perusahaan juga tumbuh stabil mendekati 10% sepanjang 3 kuartal. Sektor pertanian menunjukkan pemulihan yang sangat dramatis setelah hanya tumbuh 1,96% di kuartal kedua. Sektor ini melompat ke 4,93% di kuartal ketiga. Ini adalah kabar baik untuk ketahanan pangan kita. Sementara kontrak konstruksi mulai sedikit melandai ke 4,2%, menunjukkan adanya moderasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Inilah wajah ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025, sebuah ekonomi yang berhasil menavigasi ketidakpastian dengan sangat baik karena didukung oleh sektor jasa dan transportasi yang kuat. Meskipun pertambangan masih menjadi beban, kebangkitan pertanian dan juga kestabilan manufaktur berhasil menjaga agar total PDB kita tetap bertahan di jalur positif. Pemirsa, pencapaian di level 5,04% pada kuartal ketiga tahun 2025 ini adalah sebuah kemenangan kecil di tengah peperangan besar di level ekonomi global. Indonesia sendiri berhasil menampik prediksi buruk dan tetap bertahan di level psikologis yang aman. Namun kita tidak boleh terlena, ketidakpastian global masih akan terus membayangi dan menekan hingga akhir tahun dan juga hingga awal tahun 2026. Stabilitas konsumsi dan lonjakan investasi adalah dua kunci yang harus terus dijaga untuk menjadi tulang punggung ekonomi. Sektor transportasi dan jasa yang menjadi mesin baru harus terus dioptimalkan. Pertumbuhan di atas level 5% adalah sebuah resiliensi, tapi untuk terus melaju kencang di tengah perang tarif kita butuh lebih dari sekedar pertahanan. Kita butuh akselerasi sektor real yang lebih berani.